pagi. Baik, sebenarnya di mana pun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, jumpa kembali di religi pagi kita di kebersamaan kita di kesempatan hari ini bersama saya Adi Putra Umar yang akan memandu dialog interaktif religi pagi di kesempatan hari ini. Dan tentunya religi pagi kita akan mengangkat tema yaitu tentang hukum dan urgensi zakat. Anda juga dapat nanti bergabung bersama kami di sini di 0741634482 untuk bertanya tentang hukum dan urgensi zakat. Dan juga tentunya sudah ada di ujung telepon kita yaitu Bapak Ustadz Miftahul Huda MPDI. Dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar pada kesempatan hari ini? Alhamdulillah, sehat seger. Hari ini lagi hujan. Alhamdulillah. Iya, ini beberapa hari tidak hujan. Tentunya ini memberikan suasana yang sejuk juga untuk kita di kesempatan pagi hari ini, Ustaz ya. Iya, Allah turunkan rahmah dengan hujan. Amin ya robbal alamin. Ya Ustaz, tema kita pada kesempatan hari ini yaitu mengangkat topik tentang hukum dan urgensi zakat gitu. Dan ya, untuk nanti juga ada penelpon kita, mudah-mudahan yang ingin bergabung bersama kita di sini di 0741634482. Namun sebelum kita menerima telepon dan juga membahas lebih jauh, mungkin ada paparan singkat terlebih dahulu tentang hukum dan urgensi zakat ini, Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari rukun Islam adalah mengeluarkan zakat. Salah satu dari rukun Islam adalah mengeluarkan zakat. Kapan zakat itu dikeluarkan? Apabila sudah cukup haul dan nisabnya. Haul itu artinya cukup putarannya. Bisa putarannya 1 tahun, bisa putarannya dalam sekali panen. Dan nisab adalah ukuran harus mengeluarkan zakat. Maka ketika seseorang sudah mencapai haul dan nisabnya, jumlah haulnya cukup, nisabnya cukup, maka orang itu wajib mengeluarkan zakat. Itu kewajiban. Salah satu dari kewajiban orang Islam adalah mengeluarkan zakat. Lalu bagaimana zakat ini dikeluarkan? Zakat ini dikeluarkan adalah pada saat haul dan nisab sudah terpenuhi dan dianjurkan untuk memperoleh pahala yang lebih besar, itu dianjurkan dikeluarkan di bulan Ramadan. Karena sesuatu amalan yang dilakukan di bulan Ramadan, Allah akan lipat gandakan amalan itu pahalanya Allah akan lipat gandakan ketika orang itu berada di bulan Ramadan. Nah, kenapa kau harus mengeluarkan zakat? Ya, zakat harus dikeluarkan. Karena kalau tidak dikeluarkan, itu akan menjadi bahaya. Dulu pernah ada orang yang miskin. Jadi karena dia miskin, setiap kali dia masuk masjid, itu belum azan dia sudah duduk di masjid. Terus saja begitu. Tetapi orang ini ketika selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, imam salam, dia langsung berangkat. Kita masih membaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Dia Allahumma lantas jalan pulang ke rumah. Jadi kedapatan oleh Rasulullah SAW, ada apa dengan orang ini? Lalu ditanya, kenapa kamu buru-buru pulang? Habis sholat tidak berzikir dulu, langsung pulang, kenapa? Lalu dia jawab, ya Rasulullah, pakaian yang kumiliki ini cuma inilah yang ada di badan, sementara istriku juga pengen sholat. Untuk itu aku segera pulang. Karena pakaian ini bisa untuk gantian dengan istriku.
Berhubung sudah engkau tanya ya Rasulullah, aku mohon kepadamu, doakan aku kepada Allah biar aku kaya. Orang ini namanya Sa'labah. Jadi akhirnya Rasulullah SAW menolak apa yang diminta oleh Sa'labah. Karena Rasulullah adalah orang yang tahu sebelum terjadi sebetulnya. Cuman Rasulullah tidak berkata sesuatu yang akan terjadi. Maka akhirnya Sa'labah pulang dengan kekecewaan. Besoknya lagi juga begitu, akhirnya ketemu dengan Rasulullah dan minta supaya didoakan agar dia menjadi orang kaya. Ketika dia minta didoakan menjadi orang kaya tadi, maka Rasulullah pun tolak. Nah, pada kali permintaan yang ketiga, baru Rasulullah SAW kabulkan doanya yang untuk kaya, minta kaya, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Sa'labah sudah berkali-kali meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa minta itu jangan sekali, tapi minta itu berkali-kali. Baru nanti ketika berkali-kali itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah menginginkan kita merengek-rengek. Tapi pada yang terjadi dengan Sa'labah itu berbeda. Ketika permintaan yang ketiga akhirnya dijabah oleh Rasulullah SAW dan kemudian diberi seekor kambing, dan kambing itu pun sedang hamil kambing itu. Dengan kambing itulah kemudian dipelihara, lama-lama kambing itu banyak. Akhirnya yang tadinya sebelum azan Sa'labah sudah berada di masjid, akhirnya saat qomat baru nyampe. Begitu lama-lama, pas begitu qomat baru nyampe. Lama-lama, akhirnya pas lagi sudah qomat, dia datang jadi makmum masbuk. Lalu ditanya sahabat yang lain, kenapa Sa'labah begitu? Ya Rasulullah, kambing Sa'labah semakin banyak. Berapa jumlahnya? Banyak sekali jumlahnya. Udah kalau gitu dia waktunya mengeluarkan zakat. Akhirnya Rasulullah kirim utusan untuk mengambil zakat kambingnya Sa'labah itu. Begitu zakat kambingnya Sa'labah diminta oleh Rasulullah, Sa'labah malah menolak apa yang disampaikan oleh Rasulullah dari utusan Rasulullah itu. Ditolak oleh Sa'labah karena dia katakan itu adalah hasil keringat sendiri. Maka pada saat ditolak apa yang diminta oleh Rasulullah dari kirimannya itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan apa? Kirimkan wahyu. Allah turunkan wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ini di surah At-Taubah ayat 34. Dan orang-orang yang suka mengumpul-ngumpul emas, mengumpul-ngumpul perak, dan tidak mengeluarkan zakatnya di jalan Allah, tidak menginfakkannya di jalan Allah, maksudnya tidak mengeluarkan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka beri kabar gembira mereka itu dengan siksa yang pedih. Apa kabar gembiranya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada saat itu nanti emas dan perak itu akan dilelehkan dengan api neraka jahanam. Fatukwa biha jibahum. Lalu dengan dilelehkannya harta bendanya emas dan perak itu tadi dengan api neraka jahanam itu, kemudian terus disetrikakan di dahi mereka, wa junubuhum, di lambung mereka, wa zuhuruhum, dan di punggung mereka. Lalu Allah menyampaikan kepada orang tersebut, hadza ma kanaztum, inilah yang kalian kumpulkan dulu di dunia, li anfusikum, untuk diri kalian sendiri. Fadzuku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah sekarang apa yang dulu kalian kumpulkan itu, kalian tidak mau keluarkan zakatnya. Nah, begitu ayat ini keluar, didengar oleh Sa'labah, ketakutan bukan main Sa'labah. Begitu ketakutan bukan main Sa'labah, akhirnya dia kirimkan zakatnya kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah tolak zakatnya itu karena ketika diminta tidak dikeluarkan. Akhirnya Allah turunkan bala kepada Sa'labah, satu persatu kambingnya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan pada sampai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq
zakatnya pun diserahkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq karena Rasulullah menolaknya, maka Abu Bakar As-Siddiq pun juga tidak mau menerima zakat Sa'labah. Dan akhirnya kambing Sa'labah lama-kelamaan habis dan Sa'labah kembali menjadi miskin. Nah, inilah urgensi kenapa pentingnya zakat itu. Pertama untuk diri kita sendiri, karena untuk memelihara kita dari api neraka jahanam. Yang kedua untuk membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran duniawi. Dan yang ketiga itu untuk membersihkan diri kita dari memakan hak orang lain. Karena di dalam harta kita itu ada hak orang lain yang harus dikeluarkan dan diberikan kepada orang lain tersebut. Untuk itu, mari yang sudah mencapai haul dan nisabnya keluarkan zakat itu. Boleh dikeluarkannya secara diam-diam, boleh dikeluarkannya kepada badan amil zakat. Jadi boleh memilih kita dalam mengeluarkannya itu. Lalu dikeluarkan kepada siapa? Zakat itu yang kalau seandainya kita pengen mengeluarkan zakat sendiri, ini mau dikeluarkan kepada siapa? Innamas shadaqatu lil fuqara'i. Zakat itu bisa dikeluarkan kepada orang-orang fakir. Siapa orang fakir itu? Orang fakir itu orang yang sangat kekurangan. Kerja sehari tidak cukup untuk makan sehari. Wal masakini, dan orang-orang miskin. Siapa orang miskin itu? Orang miskin itu adalah orang yang kerja sehari habis untuk sehari. Wal amilina 'alaiha, dan orang-orang yang mengumpulkan zakat, amil zakat. Nah, itu boleh juga mengeluarkan zakat kepadanya. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang dijinakkan hatinya. Artinya hatinya sedang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa di sini adalah orang yang mu'allaf baru masuk Islam, bisa juga adalah orang yang diharapkan dia bisa masuk Islam karena ketika dia masuk Islam maka akan membawa pengaruh yang baik kepada lingkungan dan teman-temannya, kemudian juga dalam Islam itu sendiri. Wafir riqab, dan orang yang memerdekakan hamba sahaya itu juga boleh. Cuman sekarang ini nggak ada hamba sahaya. Wal gharimina, dan orang-orang yang hutang di jalan Allah. Gharim itu orang yang hutang. Hutang bukan untuk maksiat, tapi hutang untuk kebaikan. Wa fi sabilillahi, dan orang-orang yang berada di jalan Allah. Sabilillah. Sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Wa ibnu sabil, dan ibnu sabil itu orang yang sedang dalam perjalanan. Orang yang melakukan perjalanan, misalnya jalan dari Jambi ke Jawa, kemudian sampai di Lampung kehabisan rangsum, kehabisan makanan, masuk ke Basda atau Basnas di sana, minta zakat bagiannya untuk meneruskan perjalanannya, begitu seterusnya. Nah, inilah orang-orang yang berhak menerima zakat itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan rezeki yang banyak lagi, berkah, sehingga kita bisa beribadah dan bisa mengeluarkan zakatnya. Saya kembalikan kepada Mas Adi. Ya, sangat luar biasa nih Ustadz ya tentang zakat ini tentunya. Yang mungkin bagi orang-orang yang sudah berpunya seperti cerita tadi, tentunya harus benar-benar bisa mengeluarkan zakat. Dan kalau tidak, ya tunggu saja apa yang akan terjadi. Dan juga siksanya juga nih Ustadz ya. Iya. Ya Ustadz, tentunya sudah ada penelpon kita yang sudah tidak tahan lagi untuk gabung bersama kita. Ini langsung saja kita terima nih Ustaz. Boleh. Iya. Ya, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Uju. Dengan Uju Jafar. Iya, apa kabar hari ini Pak Uju Jafar? Hari ini alhamdulillah baik. Tapi hujannya dari malam terlalu lebat gitu. Dan hujannya juga gini ya, kuat gitu. Iya, kuat nih. Uju, kita bersama Ustadz kita yaitu Miftahul Huda MPDI tentang hukum dan urgensi zakat. Mungkin ada yang ingin ditanyakan nih. Saya mau nanya agak jauh dikit daripada ini pertanyaan saya. Ada orang yang mengatakan daripada kita minjam dengan orang, lebih baik kita cari ular dari biuku. Jadi kita jual, kita makan. Jadi kita dosa kita dengan Tuhan katanya. Apakah itu
benar ini gimana caranya ini. Daripada minjam uang sama orang lain, lebih baik makan ular atau biuku gitu ya? Nah itu maksudnya. Ya. Ada lagi? Ya itu ya itu lagi. Ya, assalamualaikum Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, ini ada Pak Uju Jafar bertanya tentang mungkin pinjam meminjam lah, daripada meminjam lebih baik ya ular atau biuku saja. Biuku ini seperti ya kura-kura gitu. Ini bagaimana Ustaz? Iya. Memang di dalam Islam dikatakan itu ittaqu wad-daina. Kita disuruh menjauhi utang. Karena utang itu bisa membelit diri, maka itu bisa-bisa saja, boleh-boleh saja yang seperti itu. Kenapa kok demikian? Karena ketika seseorang itu sudah pada posisi darurat atau posisi darurat, maka yang haram pun jadi halal ketika dalam posisi darurat. Misalnya posisi yang sangat menekan, andaikan tidak ada itu, maka akan terjadi bahaya untuknya. Maka boleh saja dia melakukan yang haram yang menjadi halal. Contohnya, ketika seseorang lapar sekali, tiba-tiba ada kambing mati di situ. Kambing mati itu kan haram hukumnya dimakan itu, karena dia najis, haram hukumnya. Maka ketika kambing itu dimasak, lalu ketika dimasak datang orang kaya ke situ. Loh, katanya kamu miskin, kok makan kambing? Lalu nanti dia akan jawab, kambing ini halal untukku tapi haram untukmu tuan. Loh, kenapa kok demikian? Karena kambing ini adalah kambing mati. Tuan orang kaya, maka tidak boleh makan kambing mati. Kami ini sedang miskin. Kalau nggak makan ini kami lapar, maka kami halal makan kambing ini. Nah, sama saja dengan yang disampaikan oleh Pak siapa tadi? Uju Jafar. Pak Uju Jafar tadi. Ketika dalam kondisi kepepet seperti itu, daripada ngutang pada orang kemudian jadi beban dan mengikatnya, maka lebih baik kita jual ular. Tangkap ular, jual ular. Maka ketika kita menjual ular itu, pada hakikatnya ketika menjual ular itu tidak 100% haram. Karena apa? Ya. Karena ketika daging ular dikeluarkan, kemudian kulit ular itu disamak, maka kulit ular itu menjadi suci. Dan ketika suci itu dijual, itu ada dua pendapat. Yang satu mengatakan pendapat itu tidak boleh karena asalnya adalah najis. Kemudian pendapat kedua boleh karena sudah disamak. Ketika sudah disamak, maka sesuatu yang najis, kecuali aslinya najis, seperti anjing dan babi itu walaupun disamak masih tetap najis dia, walaupun disamak kulitnya. Tetapi ketika ular, kucing, harimau dan seterusnya yang ketika kita makan dagingnya itu haram, maka ketika kulitnya disamak, kulitnya menjadi suci, tetapi tidak bisa dimakan, hanya bisa dipergunakan untuk keperluan-keperluan lain, bukan untuk dimakan. Nah, yang seperti itu kata Pak Uju Jafar tadi, itu boleh, memang itu dosanya, kalau ada dosa itu dosa kepada Allah, dan dosa kepada Allah tobatnya ya sebetulnya sama saja sih, dosa kepada Allah dengan dosa kepada manusia, dosanya sama-sama mudah sebetulnya kalau tahu. Misalnya begini, Pak Uju Jafar punya dosa kepada orang lain, kemudian Pak Uju Jafar minta maaf ya, aku kemarin dengan tidak terpaksa, dengan tidak sengaja menyinggol pagar rumahmu sehingga pagar rumahmu kompel. Lalu orang yang tadi yang dimintai mau ngamuk-ngamuk, marah-marah. Tugas Pak Uju Jafar sudah selesai, dosanya telah diampuni oleh Allah. Sementara dosa orang yang tidak memaafkan tadi, dia tidak dimaafkan oleh Allah. Nah, orang yang tidak memaafkan kesalahan orang lain, itulah yang akan tidak diampuni oleh Allah. Tetapi orang yang sudah minta maaf pada orang lain, walaupun orang itu tidak memaafkannya, maka Allah telah memaafkannya karena tugasnya sudah selesai. Sebagaimana, ini panjang ceritanya ini, sebagaimana Nabi Daud alaihissalam ketika melakukan kesalahan dan telah meminta kepada orang yang dilakukan kesalahan tadi, dan orang itu akhirnya tidak mau memaafkan Nabi Daud, ternyata Allah memaafkannya. Begitu. Iya. Dan tentunya haram pun bisa menjadi halal, hanya saja caranya yang harus benar-benar seperti tadi, kulitnya bukan dagingnya, tapi kan bisa diperjualbelikan dengan kebutuhan lainnya nih Ustaz ya. Iya betul. Ya. Ustaz, sebelum kita
ngobrol lebih jauh tentang tema kita pada kesempatan hari ini, kita simak yang berikut ini. Boleh. Ramadan tahun ini insya Allah penuh keberkahan. Radio Republik Indonesia kembali menyelenggarakan Pekan Tilawatul Quran ke-51 1442 Hijriah dengan kategori Lomba Tilawah, Lomba Tausiah, dan Lomba Tahfiz Al-Quran. Seleksi tingkat daerah akan dilaksanakan serentak pada tanggal 1 Ramadan 1442 Hijriah. Pelaksanaan PTQ tingkat nasional dilaksanakan tanggal 2 sampai 5 Mei 2021 di Palembang, Sumatera Selatan. Persyaratan peserta berusia minimal 17 sampai dengan 30 tahun, dibuktikan dengan identitas diri, mempunyai kemampuan mengerti dan memahami kitab suci Al-Quran serta kaidah Islam. Terbuka bagi masyarakat umum. Persyaratan lengkap dan pendaftaran melalui Google Form dapat diakses di ppid.rri.co.id dan rri.co.id mulai tanggal 15 Maret sampai dengan 10 April 2021. Pekan Tilawatul Quran ke-51, spirit generasi muslim milenial menuju sumber daya manusia unggul Indonesia maju. Himbauan Presiden Joko Widodo agar kita bangga buatan Indonesia. Saya bersyukur negara dan bangsa kita memiliki banyak produk-produk yang berkualitas yang kita hasilkan, yang ngalir dari tangan saudara-saudara kita yang memiliki talenta yang hebat. Produk-produk industri kreatif kita bagus-bagus, desain dan kualitasnya tidak kalah dengan produk-produk luar negeri yang dihasilkan oleh para industri rumah kita, para petani kita, para nelayan kita. Produk-produk ini harus menjadi kebanggaan kita dengan belanja di usaha kecil, dengan membeli karya-karya dan produk-produk Indonesia. Religi pagi. Ya, baik pendengar di mana Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, tentunya masih bersama di dialog interaktif agama Islam kita di Religi Pagi di kesempatan hari ini bersama narasumber kita yaitu Ustadz Miftahul Huda MPDI membahas tentang hukum dan urgensi zakat. Dan Anda juga dapat gabung bersama kami di sini di 0741634482. Ya, Ustadz. Ya. Ya, kita kembali lagi nih Ustadz untuk dialog kita pada kesempatan hari ini, dan juga kita masih menantikan di telepon kami di 0741634482. Kita terima Ustadz. Oh iya, kembali. Ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Halo, ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Pak Lam. Pak Lam, di mana nih Pak Lam? Di Tanjung Timur. Pak Lam, Tanjung Jabung Timur. Ya Pak Lam, kita ada Ustadz Miftahul Huda. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang tema kita hukum dan urgensi zakat. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang hukum dan urgensi zakat. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Yang saya bertanyakan di luar tema ini Pak Ustadz. Boleh, silahkan. Ya, yang bertanyakan ini tentang azan ini. Tentang azan gitu. Iya. Yang aku bertanyakan ini, sedangkan orang azan itu hayalat salah, hayalat sholah, itu yang aku bertanyakan Pak Ustadz. Iya. Jangan langsung terputus. Ini Ustadz, silakan langsung untuk menjawabnya nih Ustadz. Agak lari dari tema kita. Enggak apa-apa. Iya. Azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus asyhadu an la ilaha illallah. Sekali lagi asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diulang lagi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu yang kedua, yang berikutnya adalah hayya 'alas shalah, bukan hayya 'alas salah. Bukan salah tapi shalah, itu huruf shad ya. Hayya 'alas shalah, mari kita sholat gitu ya. Ya, tapi kalau memang lidahnya nggak bisa bilang so, bisanya cuma bilang sa,
sementara yang azan yang lain tidak ada juga nggak apa-apa. Yang jadi masalah itu yang lain ada yang bisa bilang so, dia tidak mau azan, yang bisa bilang sah mau azan. Nah, itu yang jadi masalah tuh di situ. Jadi yang bagusnya adalah yang bisa azan dialah yang azan, yang belum bisa azan belajar dulu. Jadi yang benar adalah hayya 'alas shalah. Shalah pakai huruf tak marbutoh, tak bulat di belakangnya. Kalau dimatiin menjadi huruf H. Hayya 'alas shalah. Kemudian setelah 2 kali baru hayya 'alal falah. Nah, pakai huruf H yang terakhirnya. Hayya 'alal falah. Artinya mari kita mencari keberuntungan. Gitu. Yang pertama teh hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Nah, setelah mari kita sholat baru hayya 'alal falah, mari kita mencari keberuntungan. Jadi begitu Bapak yang dari Tanjab Timur, yang benar adalah hayya 'alas shalah, bukan hayya 'alal falah. Kalau belum bisa mengucapkan kalimat-kalimat azan, bagusnya dia belajar dulu. Kalau memang tidak ada orang yang mengucapkan azan dengan benar, seadanya juga tidak apa-apa, tapi dia harus belajar juga. Begitu. Iya, ya, mudah-mudahan sudah terpenuhi untuk menjawab ini, Ustaz ya. Ya, Islam ini kan dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan juga bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan juga mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Dan juga kewajiban zakat ini atas umat Islam merupakan salah satu prestasi Islam yang sangat menonjol, dan juga perhatiannya terhadap berbagai urusan dan juga para pemeluknya, karena banyak manfaat dan juga kaum fakir miskin yang membutuhkannya. Dan kita tahu juga badan amil zakat ini sangat luar biasa sekali juga gitu. Dan juga sebenarnya apa sih manfaat dari zakat itu, Ustaz? Manfaat dari zakat itu sendiri adalah untuk membantu orang-orang yang memerlukan, seperti diantaranya orang-orang yang fakir. Andaikan saja saya kadang-kadang itu berhayal begitu ya, mengandai-andai zakat yang sudah dikumpulkan dari PNS, kemudian zakat yang dikumpulkan dari orang-orang yang memang sudah wajib mengeluarkan zakat, baik dikumpulkan di Basnas maupun di tempat yang lainnya. Kemudian ketika penyalurannya itu dilakukan dengan pelatihan dulu gitu. Misalnya orang yang fakir itu dilatih apa? Apa dia punya kemampuan? Apakah dia punya kemampuan dagang atau dia punya kemampuan usaha? Maka saya kadang-kadang berpikir bagaimana kalau disalurkan sekaligus seperti itu untuk usaha mereka, yang mereka bisa jual jual es tebu, maka zakat itu disalurkan dengan membelikan alat-alatnya seperti mesinnya, dan juga tebunya itu sendiri dibelikan untuk awal modal mereka, sehingga nanti yang tadinya dia berhak menerima zakat, akhirnya dia pun wajib mengeluarkan zakat. Saya kadang-kadang berhayal seperti itu. Karena apa? Zakat itu sebetulnya adalah untuk mengatasi kemiskinan. Ya, walaupun pada awalnya itu zakat itu untuk mengatasi kelaparan. Kelaparan yang dimaksud ini adalah ketidakmampuan di dalam ekonomi. Nah, itu yang pentingnya, urgensinya. Kemudian di samping diberikan kepada orang fakir dan orang miskin tadi, ada 2 itu, fakir beda, miskin beda. Orang fakir itu adiknya miskin, miskin itu kakaknya fakir. Artinya kalau fakir itu masih kalau miskin itu masih agak lumayan, kalau fakir itu sudah sangat parah sekali. Kemudian zakat itu urgensinya diberikan kepada amil, artinya orang yang mengumpulkan zakat, orang yang menampung, orang yang mengumpulkan zakat, ia berhak untuk menerima, tapi bukan gara-gara dia mengumpulkan zakat terus kemudian zakatnya dihabiskan dia semua, itu juga tidak boleh, karena dia boleh paling banyak menerima itu 1/8 itu. Kemudian 1/8. Iya. Kemudian yang
berikutnya, misalnya kepada sabilillah. Sabilillah itu adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau zaman dulu adalah orang yang berperang di jalan Allah. Kalau sekarang ini mau perang dengan siapa sekarang ini? Mau melawan siapa, kan nggak jelas kalau sekarang ini mau melawan. Jadi yang tidak nampak kan. Iya, jadi sekarang itu adalah berperang di jalan Allah. Kalau sekarang ini adalah orang-orang yang suka meluruskan jalan-jalan dan orang yang berjalan di jalan Allah, artinya membimbing orang di jalan Allah. Yaitu diantaranya adalah orang-orang yang ngajar-ngajar Al-Quran, orang-orang yang ngajarkan anak tauhid, ngajarkan anak sholat. Orang-orang yang seperti itu yang perlu dibantu dengan zakat itu. Kemudian diberikan pula kepada Ibnu Sabil. Siapa itu Ibnu Sabil? Ibnu Sabil itu orang yang kehabisan bekal di dalam perjalanan. Misalnya kita pergi ke Padang sampai di sampai di Solok sana, itu kehabisan bekal. Lalu pergi ke Basda sana ngelapor, Pak, saya ini kehabisan bekal, saya mau balik ke Jambi, nggak punya uang. Maka dia berhak untuk menerima zakat itu. Dan itu sudah dilakukan oleh sebuah masjid, namanya Masjid Jago Karyan. Masjid Jago Karyan di Jogja itu ketika ada orang pengen pulang dan dia tidak memiliki biaya, maka akan dikirim oleh Jago Karyan. Misalnya dia punya KTP, maka dia akan diberikan tiket. Ketika dia nggak punya KTP, maka dia akan dititipkan dengan bus dan akan dikasih duit orang yang bus itu dengan dititip. Orang ini selama di perjalanan makanya harus ditanggung. Tetapi masjid itu sudah memberikannya. Jadi itu Ibnu Sabil berhak untuk menerimanya. Lalu siapa lagi? Orang yang gharim, orang yang berhutang di jalan Allah. Orang berhutang di jalan Allah itu bukan hutang untuk senang-senang, tapi hutang hanya untuk keperluannya. Maka ketika misalnya nih, aku berhutang beli mobil, ya itu nggak dapat yang seperti itu. Hutang tapi beli mobil lain gitu ya. Iya, tapi kalau hutangnya karena kebutuhan tadi ya harus gitu ya. Tapi Ustaz, namanya ada penelpon kembali yang ingin gabung juga nih Ustaz. Silakan. Kembali nih. Ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum Bapak. Halo. Ya, halo, assalamualaikum Bapak. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana nih, Pak? Bapak Amin dari Pau, Pak. Bapak Amin di Pau. Yo. Aha, Pak Amin, kita Mau ada. nanya ini, Pak. Ya, silakan, Pak Amin. Ini. Halo, silakan. Halo, Pak Amin. Halo. Ya, nampaknya terkendala sinyal nih, Pak Ustadz. Iya. Memang agak. Iya, karena hujan dan juga di Pau itu cukup lumayan jauh juga, gitu ya. Pau itu di mana itu, Pak? Pau Tanjung Jabung apa ya? Di daerah Ilir apa ya? Oh, di sana. Iya. Ya, Ustadz. Ini kan juga tentang zakat ini ada perhitungannya juga. Ini misalnya ada apa ya, banyak sekali dikeluarkan. Misalnya penghasilan dari padi dapatnya 5 ton. Ini kan juga ada obat pupuknya, ada tandurnya, ada traktornya yang sudah dikeluarkan biayanya. Ini untuk menghitungnya itu ada perhitungan yang bagaimana nih Ustaz? Ada perhitungannya. Itu kalau untuk tanaman itu biasanya kalau dia itu tidak dengan air beli itu ya maksudnya bisa jadi juga dengan traktor dan segala macam tadi. Jadi ditanam-tanam gitu saja, maka itu sekali panen itu 10% dia. Sekali panen itu dia mengeluarkan zakatnya 10%. Tetapi ketika
digunakan air, artinya airnya itu air beli, ya termasuk dengan traktor dan segala macam itu, maka itu zakatnya adalah 5%, lebih sedikit. Jadi ada perbedaan. Sementara itu, ketika kita kan kalau untuk di kota ini untuk bertani kan sedikit sekali. Ada yang berdagang, ada yang jadi pegawai, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta. Maka kalau saya menghitung enaknya begini, menghitung enaknya adalah di akhir tahun itu uang yang tersimpan ada berapa. Ketika di akhir tahun itu uang yang tersimpan itu sudah kurang lebih 15 suku, suku emas. Berapa 15 suku emas itu? Sekarang tuh emas itu harganya 5 juta 200. Ya. 5.200.000 kemarin saya ke pasar beli nanya. Tahun tahun. Iya. Karena orang rumah lagi benerin cincinnya yang mengot-mengot, sekalian saya tanya. Iya. 5.200.000. Jadi satu suku itu kurang lebih kan 6,7 gram. Iya. 6,7 gram. Jadi kalau 15 suku berarti 52 juta kali 15. Baru nanti kita wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau ketika di akhir perhitungan atau haulnya, begitu jatuh haul belum nyampe 50 juta uangnya, atau uangnya itu baru, kalau 50 kali ini sudah 75 lebih itu ya. Kalau uangnya 70 juta itu belum mengeluarkan zakat itu. Karena harga emas pada saat ini adalah 52 juta sekarang ini. 5.200.000 ya. 5.200.000 ya. Jadi ketika 15 itu kalau 5 juta berarti kan 75 lebih itu ya. 75 lebih. Berarti ketika uangnya masih 70 atau 75 itu belum wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau sudah 100 juta itu wajib mengeluarkan 2,5% gitu. Oke. Ya, Ustaz, tampaknya sudah di penghujung waktu juga di kebersamaan kita di kesempatan hari ini dengan mengangkat tema kita pada hari ini, yaitu hukum dan juga urgensi zakat. Dan juga penelpon kita walaupun agak sedikit lari dari tema kita, namun tentunya ini akan memberikan juga pendidikan tentang agama dan juga pengetahuan kita bersama juga nih Ustaz. Ya Ustaz, di akhir penghujung kita ini mungkin ada yang disampaikan pada pendengar kita untuk kaum muslimin dan muslimat juga tentang hukum dan juga urgensi zakat ini Ustaz. Pendengar yang dirahmati Allah, sebelum kita berpisah dalam acara ini, baik saya sampaikan bahwasanya yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah diantaranya harta yang banyak lagi berkah. Harta yang banyak lagi berkah, diantaranya ciri-cirinya harta itu mudah dikeluarkan zakatnya. Artinya si empunyanya dia tidak keberatan pada saat dia mengeluarkan zakatnya. Tetapi ketika si empunyanya itu sulit sekali untuk mengeluarkan zakatnya, maka harta itu bisa dikatakan harta itu tidak berkah. Maka harta yang berkah, harta yang banyak lagi berkah itu diantara yang kita minta pada saat kemarin kita berdoa pada nisfu Sya'ban. Yaitu yang pertama kita minta kepada Allah agar diberikan ketetapan iman, dua minta kepada Allah agar umur panjang dan sehat. Kemudian yang ketiga kita minta kepada Allah agar diberi harta yang banyak lagi berkah. Dan harta yang banyak lagi berkah ini adalah ciri-cirinya diantaranya hartanya itu mudah diajak untuk beribadah kepada Allah. Salah satunya mudah diajak untuk mengeluarkan zakat pada saat sudah sampai haul dan nisabnya. Begitu, terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustadz, terima kasih banyak sudah menyempatkan untuk dialog interaktif agama Islam kita pada kesempatan hari ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi berkah kita bersama dan menjadi amal ibadah kita juga dengan cara seperti ini. Amin, amin ya robbal alamin. Baik pendengar dan kaum muslimin dan muslimat, sampai di sini kebersamaan kita di Religi Pagi di kesempatan hari ini. Dan kita akan jumpa kembali di waktu dan gelombang yang sama. Akhirnya,
saya Adi Putra dan juga Ustadz Miftahul Huda MPDI harus pamit diri dan kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Religi pagi.